Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Kalau pada saat hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini, kalau kita akan sama-sama melihat dalam ayat pokok kita dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, saya yakin dan percaya mungkin ini bukan ayat-ayat yang asing lagi untuk kita semua, karena kita sudah pernah membacanya, bahkan kita pun sudah pernah mendengar khotbah tentang ini. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kita akan berbicara tentang yang namanya kekhawatiran. Tentunya setiap kita tidak ada yang tidak pernah merasa khawatir dalam kehidupan ini. Pasti kita pernah merasa khawatir akan masa depan kehidupan kita, masa depan anak-anak kita, mungkin masa depan keluarga kita, usaha kita, dan lain sebagainya. Jadi setiap kita di sini pernah merasakan yang namanya khawatir. Nah, kalau kita melihat apa yang Yesus katakan, dan kita akan melihat ini adalah janjinya bagi setiap kita. Kalau kita sama-sama membaca dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, saya akan bacakan untuk kita semua. Di situ dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama melihat ada 3 poin yang saya ingin bagikan untuk kita semua. Yang pertama kita akan melihat tentunya perintah Yesus. Di sini sangat jelas kita melihat bahwa perintah yang Yesus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu adalah untuk mereka jangan khawatir. Tapi perintah itu tidak hanya diberikan Yesus pada orang-orang pada zaman itu. Perintah itu pun diberikan kepada kita, supaya setiap kita yang ada, orang-orang yang percaya, untuk kita jangan khawatir. Jadi kita pertama akan melihat perintahnya, kemudian yang kedua, kita akan melihat apa alasan dari perintah yang Yesus berikan kepada kita. Kenapa kita itu tidak perlu khawatir? Jadi kita akan melihat hal itu. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan. Kalau Yesus memberikan kepada kita perintah untuk kita tidak khawatir, untuk kita supaya jangan khawatir, jadi kita pun juga akan melihat kalau begitu apa yang harus saya lakukan. Jadi sebagai solusinya, apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak merasa khawatir.
Jadi pada saat pagi hari ini kita akan melihat ketiga hal ini. Nah yang pertama kita akan melihat perintah Yesus. Saya sudah katakan tadi bahwa perintah Yesus pada waktu itu untuk orang-orang di sana adalah untuk mereka jangan khawatir. Dan perintah itu pun diberikan kepada kita. Itu tertulis dalam Alkitab. Yesus berkata kepada kita, janganlah kamu khawatir. Jadi setiap kita jangan khawatir. Bahkan kalau kita memperhatikan di ayat-ayat yang kita baca, di situ ada 3 kali Yesus mengatakan bahwa kita jangan khawatir. Bapak Ibu bisa melihat itu dalam ayat yang ke-25, ayat yang ke-31, ayat yang ke-34. 3 kali Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir. Dan kita melihat bahwa sesungguhnya arti jangan khawatir di sini itu berarti bahwa kita sebenarnya harus menghentikan suatu tindakan yang sedang berlangsung. Jadi artinya seperti ini, kalau saat ini mungkin kita sedang tidak merasa khawatir. Jadi kalau saat ini kita sedang tidak merasa khawatir, maka jangan sampai kita merasa khawatir. Tapi kalaupun saat ini ada dari antara kita yang kita merasa bahwa kita sedang dilanda kekhawatiran, kita sedang dikuasai oleh kekhawatiran, yang Tuhan perintahkan untuk setiap kita adalah berhentilah untuk khawatir. Janganlah untuk khawatir. Ini perintah Tuhan untuk setiap kita. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus dia dengan jelas mengatakan kepada setiap kita, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang akan kamu minum, tentang apa yang akan kamu pakai. Itu yang Yesus sampaikan untuk setiap kita. Dan kalau kita melihat pada masa itu, pada saat Yesus berbicara kepada orang-orang di sana, mereka adalah orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan dengan keberlangsungan kehidupan mereka setiap hari. Jadi mereka akan terus memikirkan tentang nanti apa yang harus saya makan, apa yang harus saya minum, bagaimana dengan pakaian saya. Jadi mereka sedang menghadapi dengan permasalahan keberlangsungan kehidupan mereka setiap hari. Oleh karena itu, mereka menjadi khawatir. Karena mereka memfokuskan pikiran mereka, seluruh kehidupan mereka, dengan memikirkan hal-hal ini. Jadi walaupun mungkin pada kenyataannya kita melihat bahwa mereka memiliki masalah seperti ini, tapi dengan jelas Yesus katakan kepada mereka, janganlah kamu khawatir. Sebenarnya mungkin kalau kita membaca ayat ini, kita melihat perkataan Yesus, itu terdengar sangat simpel. Karena yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita adalah jangan khawatir. Walaupun mungkin kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, walaupun kamu mungkin tidak akan tahu apa yang terjadi 1 menit setelah ini, tapi yang Yesus ingin sampaikan untuk setiap kita adalah janganlah kamu khawatir. Jadi kalau di sini kita melihat perintah apa sih yang Tuhan sampaikan, yang Yesus sampaikan untuk setiap kita? Sangat simpel sebenarnya, adalah jangan khawatir. Tapi seringkali apa? Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa dimungkiri adalah kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu hal yang mungkin di luar kendali kita. Seringkali kehidupan kita itu dikuasai dengan yang namanya kekhawatiran. Bukan berarti ketika kita memikirkan tentang masa depan kita memikirkan tentang, aduh nanti saya harus melakukan apa ya, supaya keluarga saya ini bisa makan, kebutuhannya bisa terpenuhi, tercukupi. Itu bukan berarti suatu hal yang salah. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita terlalu memfokuskan seluruh pikiran kita kepada hal tersebut, kepada hal-hal yang materi, yang duniawi. Sehingga yang terjadi kita lupa bahwa kita itu mempunyai Tuhan yang besar. Kita mempunyai Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara setiap kehidupan kita. Jadi kita melihat di sini
Sekali lagi Yesus mengatakan kepada kita, janganlah khawatir. Apapun itu yang mungkin menjadi beban permasalahan kita. Apapun itu yang menjadi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tapi saat pagi hari ini Yesus mengatakan kepada setiap kita adalah jangan khawatir. Inilah perintah Yesus untuk setiap kehidupan kita. Tapi tentunya yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa kita harus jangan khawatir? Apakah ada alasan yang cukup bagi mereka pada zaman itu dan bagi kita semua saat ini untuk kita tidak merasa khawatir? Dan Yesus pun tentunya memberikan alasan-alasan tersebut. Ketika Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita, ketika Tuhan mengatakan bahwa, oh kamu jangan khawatir. Tuhan tidak semata-mata hanya mengatakan kamu jangan khawatir. Tapi di sini, Dia pun memberikan alasan kepada kita kenapa setiap kita itu untuk tidak jangan khawatir. Nah, kalau kita melihat dalam poin yang berikutnya, alasan dari perintahnya, poin yang kedua ini kita akan melihat alasan dari perintahnya kenapa kita tidak perlu khawatir. Kenapa Yesus berkata kepada kita untuk kita jangan khawatir. Ada 3 alasan untuk kita tidak khawatir. Alasan yang pertama, karena Dia adalah Tuhan kita. Jadi alasan yang pertama karena Dia adalah Tuhan kita. Alasan yang kedua karena Dia adalah Bapa kita. Dan alasan yang ketiga, karena Dia menjanjikan masa depan bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat yang pertama, alasan yang pertama itu adalah karena Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan kita. Dalam ayat yang ke-25, kalau kita kembali membaca, di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu. Jadi ayat ini pertama-tama dimulai dengan kata-kata karena itu. Nah kalau kita memperhatikan dalam pasal yang ke-6 ini, kalau nanti Bapak Ibu Jemaat yang ada mengambil waktu untuk membaca pasal yang ke-6 ini, di sini Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Kemudian Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk percaya kepada pribadinya. Nah kemudian kalau kita melihat dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, dalam pasal yang ke-6, di situ dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian kalau kita lompat ke ayat yang ke-24, Matius 6 ayat yang ke-24, dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang sebelumnya dari pasal ini, sebenarnya pada intinya Yesus di sini ingin berkata, sebelum-sebelumnya kita juga melihat, Bapak Ibu bisa membaca bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara untuk berdoa. Jadi di sini Yesus berkata berdoalah, percayalah, dan jangan sampai kita lebih memprioritaskan materi. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Jangan sampai kita lebih memprioritaskan hal-hal yang duniawi, yang tidak kekal. Jangan sampai kita lebih mementingkan uang, lebih memprioritaskan uang. Karena apa dikatakan di situ bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi itu artinya untuk kita orang-orang percaya, kita seharusnya mengabdi sepenuhnya kepada Allah kita. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada materi hal-hal duniawi.
Jadi sebagai orang-orang percaya kita harus sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Jadi inilah kebenaran mendasarnya. Tuhan itu harus menjadi Tuan kita. Jadi dalam hidup ini kita tidak bisa punya dua Tuan, harus ada satu. Dan Tuhan harus menjadi satu-satunya Tuan di dalam kehidupan kita. Dia yang seharusnya menjadi penguasa kehidupan kita. Dia yang seharusnya mempunyai kontrol penuh di dalam kehidupan kita. Karena dialah yang memiliki kehidupan kita. Dialah yang menjadi penguasa hidup kita. Jadi kita harus menyadari terlebih dahulu akan hal ini. Tuhan, Dia harus menjadi Tuan kita. Kita adalah hambanya. Kita adalah anak-anaknya. Nah, kalau kita berbicara terminologi tuan dan hamba atau tuan dan budak, Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali kata-kata ini digunakan di dalam Alkitab. Tapi ketika kita membaca ayat ini, sebenarnya hal ini di satu sisi merupakan hal yang sangat menghibur buat setiap kehidupan kita. Memberikan kita sukacita dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menyadari, ketika kita mau menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjadi Tuan kita dan ketika kita adalah hambanya, itu artinya Tuan itu memiliki tanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan yang kita miliki. Kalau kita mau menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuan dalam hidup kita. Jika kita membutuhkan pakaian, Tuan itu akan mengurusnya. Jika kita membutuhkan pakaian atau minuman, Dia pun akan mengurusnya. Kalau kita membutuhkan makanan, Tuan itu akan mengurusnya. Jadi ini merupakan sebuah kesepakatan. Bagian dari hubungan antara Tuan dan hamba. Dan hal ini mungkin terjadi ketika kita benar-benar menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, di dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari bahwa sudahkah saya menempatkan Tuhan sebagai Tuan di dalam kehidupan saya? Sudahkah Dia yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan saya? Atau jangan-jangan ada tuan-tuan yang lain? Jangan-jangan materi itu masih menjadi tuan saya, mamon itu masih menjadi tuan saya, pekerjaan saya itu masih menjadi tuan saya. Padahal di sini kita melihat Tuhan merindukan bahwa kita menempatkan Dia sebagai satu-satunya Tuan dalam kehidupan kita. Dia yang selalu pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dia yang memiliki dunia ini. Bahkan kalau kita melihat, angin dan ombak pun itu taat kepada Tuhan. Jadi tidak ada satupun hal yang di luar kendalinya Tuhan. Kalau kita mau mempercayai akan firman ini. Kalau kita mau mengimani akan ini. Jadi kita melihat di sini, yang pertama, alasan yang pertama kenapa kita tidak perlu khawatir. Karena Dia adalah Tuan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat alasan yang kedua, selain Dia adalah Tuan kita, yang kedua adalah karena Dia adalah Bapa kita. Kalau kita kembali melihat dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-26, di situ dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau kita melihat ayat yang ke-26 ini, di sini Yesus mengajak kita semua untuk kita coba, kamu pandang burung-burung yang ada di langit. Kamu pandang burung-burung yang ada di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung.
Tapi apa yang Bapa kita di sorga lakukan? Dia tetap memberi makan. Mereka sangat terpelihara. Kalau kita memperhatikan, di situ di ayat yang ke-26 ini, di situ dikatakan, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi ada kata-kata namun diberi makan oleh Bapamu. Jadi bukan Bapa dari burung-burung itu, bukan. Tapi yang memberi makan burung-burung itu adalah Bapa kita, Bapamu, Bapanya saya dan Bapanya saudara yang ada di sorga. Oleh karena itu kalau kita memperhatikan, di situ dikatakan Bapamu. Karena Bapa kita yang di sorga, dia bukan hanya pencipta kita, tapi lebih dari sekedar pencipta kita, dia adalah Bapa kita yang dekat. Walaupun dikatakan dia adalah Bapa kita yang di sorga, tapi di situ menggunakan kata Bapa. Bapa itu artinya ya dia dekat dengan kita. Jadi kita lihat di sini bahwa lebih daripada sekedar Tuhan, lebih daripada sekedar pencipta setiap kehidupan kita, tapi dia adalah Bapa kita. Jadi kita melihat di sini, Bapa kita yang dekat ini, yang memberi makan, yang memelihara burung-burung di udara. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, pernah Bapak Ibu di sini melihat mungkin ada burung yang mungkin dia kelihatannya cemas akan apa yang harus dia makan, akan apa yang dia harus minum? Tentu tidak pernah kan? Burung-burung di udara mereka santai-santai aja, menjalani kehidupan mereka, ya makan-makan aja, minum-minum aja. Tapi mereka tidak pernah mengkhawatirkan tentang apa yang harus saya makan ya, apa yang harus diminum besok. Mereka santai, mereka tetap tenang. Padahal yang harus kita ketahui, burung-burung di udara, mereka itu tidak memiliki janji yang kita miliki. Mereka tidak memiliki janji yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Kalau untuk setiap kehidupan kita, Tuhan dengan jelas memberikan janji bahwa Dia akan memelihara setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat burung-burung di udara, mereka tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Tapi setiap kehidupan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Oleh karena itu di ayat yang ke-26 ini dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini sebenarnya ayatnya cukup menampar setiap kehidupan kita. Kita harus coba introspeksi setiap kehidupan kita. Coba kita pikirkan kembali. Kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Apa terlebih setiap kehidupan kita yang berharga? Apa terlebih setiap kehidupan kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus? Kita melebihi dari burung-burung itu. Jadi seharusnya kita tidak perlu khawatir akan apa yang harus kita makan, apa yang kita minum, apa yang harus kita pakai, atau khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan tahu, kalau Tuhan bisa pelihara burung-burung di udara, Tuhan bisa pelihara setiap kehidupan kita. Kalau kita mau merenungkan sejenak, harga apa yang harus dibayar Tuhan untuk menjadi Bapa kita? Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, di situ dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saking berharganya setiap kehidupan kita, Dia rela menyerahkan nyawanya untuk setiap kehidupan kita. Jadi bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi di sini kita perlu menyadari bahwa sebenarnya ketika kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita,
itu malah menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak mempercayai Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita tidak mempercayai Tuhan sebagai Bapa kita. Kekhawatiran justru menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai Dia, bahwa Dia akan memelihara setiap kehidupan kita. Menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak terlalu percaya akan janji yang Tuhan berikan untuk setiap kehidupan kita. Padahal Dia sendiri yang menjanjikan itu bagi setiap kita. Dan ketika Tuhan memberikan janjinya buat setiap kehidupan kita, ketika Dia berjanji, Dia akan selalu menepati janjinya. Jadi kalau Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara setiap kehidupan kita, ya Dia akan melakukan demikian. Jadi kita melihat di sini, alasan kita tidak perlu khawatir adalah karena Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita. Dan kemudian alasan yang ketiga kita melihat karena masa depan kita. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-27, kita kembali dalam Matius 6 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya? Kalau kita melihat dalam ayat ini, Yesus itu membuat penerapan yang personal. Jadi, Dia berkata kepada murid-muridnya, sekali lagi saya bacakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan di sini adalah kalau kita merasa khawatir, sebenarnya itu merupakan hal yang sia-sia. Itu kan juga tidak akan menambahkan sehasta dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kalau kita menghabiskan waktu di dalam kekhawatiran kita membiarkan kehidupan kita dikuasai dengan kekhawatiran, sebenarnya itu merupakan hal yang sia-sia. Tapi kemudian kalau kita kembali melompat membaca dalam ayat yang ke-34, dalam Matius 6 ayat yang ke-34, di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi intinya ayat ini mengatakan janganlah kita terlalu merisaukan secara berlebih kejadian-kejadian yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Karena apa? Karena setiap hari itu membawa kesusahannya sendiri. Kalau saja kesusahan itu selalu baru setiap hari, kalau misalnya hari ini punya kesusahannya sendiri, besok punya kesusahannya sendiri, jadi setiap hari itu selalu baru kesusahannya. Ingatlah bahwa sama halnya dengan pertolongan dan penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama-sama kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi untuk setiap kehidupan kita. Jadi kalau mungkin hari ini kita menghadapi kesusahan yang lain, besok kita menghadapi kesusahan lain, ada kekhawatiran yang kita pikirkan tentang hal ini, besok kekhawatiran hal yang lain. Tapi ingat juga bahwa rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu selalu baru setiap pagi. Berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Penyertaan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Penyediaan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Pertolongan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Buat setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Dan dari sini kita bisa melihat sebenarnya Tuhan itu sedang mengajarkan kita untuk apa sih? Tuhan itu sedang mengajarkan kita untuk kita itu selalu bergantung kepadanya. Bukan hanya hari ini, bukan hanya ketika kita melewati masa yang sulit yang membuat kita khawatir, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu bergantung kepadanya setiap hari. Oleh karena itu, kita biarkan ketakutan hari esok untuk melakukan pekerjaannya hari besok. Ya udah kesusahan besok itu ya untuk hari besok. Hari ini ya tidurlah dengan tenang. Ingatlah akan janji Tuhan.
segala perkara di dalamnya itu akan disediakan tanpa sepengetahuan kita. Jadi untuk apa kita begitu mencemaskan apa yang telah diurus sedemikian bijaksananya oleh Tuhan? Yang perlu kita lakukan adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita mau megang terus akan janji Tuhan. Tapi kemudian kalau kita melihat ayat-ayat ini, bukan berarti kemudian kita tidak boleh membuat rencana untuk besok. Bukan berarti kita nggak boleh, saya nggak boleh nih punya persiapan untuk masa depan. Bukan berarti seperti itu. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, jangan sampai hidup ini sekali lagi hanya dipenuhi, hanya dikuasai dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, kegelisahan, akan apa yang mungkin saja itu nggak akan terjadi. Seringkali kan kita yang overthinking ya, seringkali kita yang terlalu cemas sampai aduh Tuhan, nanti masa depan saya kayak gimana ya? Nanti keluarga saya bisa tercukupi nggak kebutuhannya? Padahal belum tentu hal itu terjadi. Tapi seringkali kita sudah khawatir terlebih dahulu, kita sudah cemas terlebih dahulu. Tapi kalaupun mungkin hal itu terjadi, artinya Tuhan pasti akan selalu memampukan kita untuk menanggungnya. Karena pemeliharaan Tuhan itu akan selalu nyata dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepadanya. Hari-hari kita semuanya ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan ini yang harus kita pegang. Ini yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Ini yang harus selalu kita taruh dalam hati dan pikiran kita. Bahwa mungkin saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bahkan mungkin beberapa saat ke depan saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan mau megang kendali penuh seluruh kehidupan saya. Jadi kita melihat di sini bahwa poin pertama perintah Tuhan itu adalah supaya kita jangan khawatir. Nah kenapa? Kita jangan khawatir, alasannya karena Dia adalah Tuhan kita, karena Dia adalah Bapa kita, dan karena Dia memegang penuh seluruh kehidupan kita. Masa depan kita terjamin di dalam tangannya. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga, jalan keluarnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita jangan khawatir, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-33, di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di situ di ayat yang ke-33 ini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini adalah sebuah kata yang kontras, tetapi ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita jangan khawatir, tapi yang harus kita lakukan adalah kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kita bertanya loh, kalau misalnya kita jangan khawatir, kemudian apa yang harus saya lakukan? Ya carilah dahulu kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi prinsipnya adalah jangan kita khawatir, tetapi bekerjalah, tetap berusahalah. Daripada kita khawatir, lebih baik untuk kita bekerja dan berusaha. Mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi di sini kita melihat, janganlah kita merasa khawatir. Jangan sampai kehidupan kita ini dikuasai oleh rasa khawatir. Daripada hidup ini dikuasai dengan kekhawatiran, Yesus mengatakan kepada setiap kita, cari dahulu kerajaannya. Cari dahulu kebenarannya. Carilah Tuhan. Coba tanyakan pada Tuhan apa yang sedang Dia kerjakan. Tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini. Daripada kita lebih mementingkan akan hal-hal yang ada di dunia ini.
lebih baik kita mencari tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang lain itu nanti. Hal-hal yang lain itu nanti akan ditambahkan kepada kita. Tapi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jangan sibuk dengan terlalu mencemaskan atau mengkhawatirkan hal-hal duniawi. Tetapi sibuklah dengan berdoa. Sibuklah dengan mencari tahu isi hati Tuhan. Sibuklah dengan mencari tahu apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam kehidupan ini. Sibuklah untuk mencari tahu hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, berbicara tentang hal kekhawatiran, bukan berarti kita tidak boleh khawatir. Karena tidak bisa dipungkiri, pasti ada masa-masanya di mana kita merasa khawatir. Entah itu masa depan kita, masa depan anak-anak, keluarga, dan lain sebagainya. Itu tidak dapat dipungkiri kalau kita bisa merasa khawatir. Tapi yang menjadi bahaya, yang menjadi dosa adalah ketika kehidupan kita sudah dikuasai dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh kekhawatiran, sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang mendemonstrasikan bahwa kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kita sedang tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Coba kita lihat kembali kehidupan kita. Apa yang terus-menerus dipikirkan oleh seseorang, itu akan selalu menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi seseorang itu. Jadi apa yang terus-menerus kita pikirkan, itu akan menunjukkan bahwa hal itu sebenarnya penting, sangat penting buat setiap kehidupan kita. Nah, orang yang memandang bahwa harta itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupannya, pasti akan menjadikan harta itu sebagai fokus kehidupannya. Karena dia terus-menerus memikirkan harta. Sukacitanya itu akan ditentukan oleh jumlah hartanya. Karena fokus hidupnya ya tentang harta, tidak ada yang lain. Kalau apa yang dianggap penting itu, kalau harta itu mulai berkurang, mulai hilang dan lain sebagainya, orang itu pasti akan mengkhawatirkan sedemikian rupa. Karena bagi orang itu harta itu segala-galanya. Dan kalau kita melihat, sebenarnya gambaran ini adalah gambaran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-32 bagian A. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka mempusatkan fokusnya hanya kepada harta. Tapi berbeda dengan orang-orang yang percaya kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Berbeda dengan setiap kehidupan kita. Mereka meyakini, kita meyakini bahwa Bapa pasti sudah mengetahui apapun yang kita perlukan. Bapa kita yang di surga bahkan sudah tahu hal yang kita perlukan sebelum kita itu mengucapkan, Tuhan saya butuh ini. Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Bapa kita itu seluar biasa itu. Tuhan kita itu sehebat itu. Jadi ketika kita mengkhawatirkan soal minuman, soal makanan, soal pakaian, itu sama saja dengan kita meragukan pemeliharaannya. Itu sama saja dengan kita meragukan perhatiannya kepada kita. Itu sama saja dengan kita meragukan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saat pagi hari ini, mari saya mau mengajak setiap kita yang ada, untuk kita mau sama-sama berkomitmen, untuk kita mau memiliki fokus yang benar di hadapan Tuhan. Kalau mungkin harta masih menjadi fokus kita, maka saat pagi hari ini kita mau berkomitmen, Tuhan saya mau memiliki fokus yang benar. Saya mau berfokus kepada kerajaan Allah. Saya mau berfokus kepada kebenarannya. Dan kita mau meyakini bahwa Dia adalah Bapa yang baik,
Dia adalah Bapa yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Dan dia adalah Bapa yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Dan dia akan selalu menepati setiap janjinya. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, saya tidak tahu mungkin ada di antara kita yang membawa rasa kekhawatiran kita. Tapi pada saat hari ini kita melihat bahwa Yesus mengatakan kepada kita, janganlah kamu khawatir. Kita melihat di sini bahwa Yesus dia adalah Bapa yang baik dan kita harus percaya akan hal ini. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apa terlebih setiap kehidupan kita yang berharga di mata Tuhan. Dia pasti akan menjamin setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan.